Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Leo tentang pesan dari malaikat penjaga buat kalian saat ini, ya. Oh ya, saya ingin mengingatkan kalau saat ini saya lagi mengadakan big promo ya untuk kalian yang mau personal reading, ya. Selama big promo ini di bulan Agustus ini, tarif konsul untuk 5 pertanyaan itu hanya Rp100.000 saja ya. Dari harga sebelumnya Rp230.000. Oke. Dan ini slotnya terbatas ya, hanya untuk 10 orang aja dalam perharinya. Oke. Jadi buat kalian yang mau personal reading ya, bisa langsung hubungi WA yang ada di kolom komentar yang saya pin. Oke ya. Langsung aja kita mulai. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Dan energinya di sini vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke Leo, sudah siap menyimak ya? Langsung kita mulai dari kartu oracle-nya ya. Di sini ada I know, create a wonderful new job. Sorry. I am totally open and receptive to a wonderful new position, using my creative talents and abilities, working for and with people I love, in a wonderful location and earning good money. Oke. Ini kayaknya pesan penting buat kalian Leo ya, yang mungkin saat ini lagi jenuh dengan pekerjaan kalian saat ini. Oke? Di sini ada your dreams need a practical plan ya. Di sini juga ada time management. Place your priorities at the top of your to-do list ya. And don't allow distraction to deter your focus. Oke? Di sini ada loyal heart. Di sini juga ada storm warning, Five of Spring, Prince of Winter, dan The World. Oke, Leo. Kita mulai dari kartu oracle-nya yang pertama, ya. I know, create a wonderful new job. Oke. Ini menggambarkan sepertinya banyak dari kalian Leo yang saat ini lagi stuck dengan karir atau usaha kalian ya. Ada yang lagi jenuh dengan pekerjaannya ya, dimana mungkin level jenuhnya ini udah sampai jenuh tingkat dewa ya, membuat kalian itu stuck atau berhenti mengeksplor diri atau mengembangkan diri kalian karena udah malas bekerja atau melakukan pekerjaan di tempat kamu saat ini. Oke? Buat sebagian kalian lagi ya, ada yang juga yang lagi stuck dengan usahanya ya. Usahanya mungkin mati atau nggak ada progres yang menggembirakan, membuat kalian itu nggak semangat lagi dalam meneruskan jalannya usaha kalian. Oke? Tipe manusia memang ada dua ya. Bila lagi menghadapi kondisi stuck dalam suatu hal atau suatu pekerjaan. Oke? Tipe pertama, bila dia merasa terjebak di kondisi stuck itu ya, atau kondisi di mana dia itu jenuh, dia akan terus memikirkan masalah yang ada, tapi nggak pengen atau nggak kepikiran untuk keluar dari kondisi itu ya, dengan mencoba melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi baru yang sekiranya bisa membuat apapun yang dia upayakan itu jadi nggak stuck lagi ya, tapi bisa berjalan lagi ya, dan mulai berprogres. Oke? Dia mungkin akan lebih memilih
hanya merenunginya ya sepanjang hari dan do nothing. Oke? Orang tipikal seperti ini biasanya itu pasif, pasrah ya, dan hanya mengikut arus yang ada. Oke? Mereka ini gampang terombang-ambing dengan kondisi yang ada ya. Jadi tipikal orang ini yang pertama ini adalah tipikal yang nggak punya prinsip. Keinginannya untuk maju itu nggak ada ya. Mungkin dia punya ambisi tapi nggak dibarengi dengan niat dan rasa optimis yang sama besarnya dengan ambisinya itu. Oke? Sementara buat tipe yang kedua ini sangat berbeda ya. Mungkin saat menghadapi kondisi stuck atau jenuh, di awal dia akan mungkin diam sejenak ya, merenungi apa yang sedang terjadi dan mungkin ada perasaan jenuh juga ya. Ada perasaan di mana dia nggak nyaman dengan kondisi itu ya. Tapi itu nggak berlangsung lama. Dia nggak akan membiarkan dirinya berlama-lama di kondisi seperti itu ya, karena dia sadar banget kalau dia terus-terusan diam, ikut-ikutan stuck ya, maka kelar deh hidupnya ya. Jadi dia tahu banget konsekuensi atau dampak yang akan dia dapatkan kalau dia membiarkan dirinya terlena dengan situasi seperti itu ya. Jadi dia akan mengambil keputusan ya, mungkin dia akan memberanikan diri membuat terobosan-terobosan ya, yang mungkin akan cenderung nekat ya, dan sedikit gila ya, demi untuk bisa keluar dari situasi itu ya. Jadi inilah perbedaan manusia tipe yang pertama dengan manusia yang tipe kedua. Oke? Pertanyaannya sekarang, kalian Leo ini termasuk tipe yang mana ya? Tipe yang pertamakah atau tipe yang kedua? Oke? Di sini malaikat penjaga kalian ingin menyampaikan pesan buat kalian ya. Ini terutama buat kalian yang tipikal manusia tipe pertama tadi ya, yang cuma pasrah ya, pasif menerima keadaan. Oke? Mulailah kalian keluar dari kondisi stuck kalian saat ini ya, dengan cara meng-co-create lagi atau memperbaiki kembali pekerjaan kalian ya, atau apapun yang sedang kalian upayakan saat ini. Oke? Cobalah untuk merubah hal-hal yang perlu kalian rubah ya, dan membuatnya menjadi suatu pekerjaan yang bisa kalian cintai lagi ya. Jadi cinta saat pandangan pertama ya. Jadi mungkin dulu saat kalian bekerja di tempat ini ya, atau memulai usaha ini, kalian punya semangat yang begitu menggebu-gebu ya, dan juga harapan-harapan yang besar untuk bisa mencapai kesuksesan dari apa yang kalian kerjakan saat itu ya. Dan yang ingin malaikat penjaga kalian lakukan saat ini adalah cobalah untuk membangkitkan lagi semangat itu ya, semangat yang dulu kalian miliki di saat awal-awal kalian bekerja. Oke? Bangkitkan semangat itu lagi di saat kondisi saat ini, di mana kamu merasa stuck dan jenuh dengan apa yang sedang kamu kerjakan. Oke? Kalau kalian jenuh dengan apa yang sedang kalian kerjakan saat ini ya, cobalah untuk memaksimalkan daya kreativitas kalian ya. Kalian Leo ini terkenal dengan kreativitas ya. Kalian itu cerdas, kalian punya pemikiran yang maju ya, dan punya wawasan yang luas yang bisa kalian pakai untuk merefresh lagi pekerjaan kalian saat ini ya. Hidupkan kembali suasana pekerjaan kalian supaya sama seperti saat pertama kalian bekerja dulu ya. Jadi kalian di sini harus memahami apa yang membuat kalian itu jenuh ya. Kalau kalian sudah memahami apa yang membuat kalian jenuh dan akhirnya stuck ya, cobalah untuk mencari jalan keluarnya ya.
dengan cara merubah hal-hal yang membuat kalian jenuh itu dengan melakukan inovasi-inovasi baru ya, yang sifatnya lebih fresh ya. Jadi pekerjaan kalian tuh jadi refresh lagi ya, dan membawa atmosfer baru yang lebih segar dan lebih positif ya, yang kedepannya diharapkan bisa membuat kalian itu bisa semangat lagi. Oke? Buka hati dan pikiran kalian untuk segala kemungkinan-kemungkinan yang baik yang mungkin aja bisa kalian dapatkan di pekerjaan atau di usaha kalian saat ini ya. Jadi kejenuhan dan kondisi yang stuck itu coba diganti dengan hal-hal baru ya, atau inovasi-inovasi baru yang berasal dari kreativitas kamu. Oke? Dengan berubahnya kondisi itu akan membuat kamu lebih semangat lagi ya. Dan semangat itu akan membuat kamu siap untuk menerima kesempatan-kesempatan baru yang akan datang dalam hidup kamu. Oke? Ingat ya, hati yang gembira dan selalu penuh semangat akan membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup sekarang ini ya. Jadi gak cukup dengan merenung dan berdoa aja ya, tapi perlu usaha dari kalian dengan memaksimalkan segala kreativitas kalian dalam apapun yang kalian upayakan untuk membuat usaha kalian itu berjalan ya. Dengan begitu kalian akan bisa bersemangat lagi dan bersuka cita lagi, dan dengan sukacita itu kalian akan membuka pintu-pintu rezeki kalian ke depannya nanti. Oke Leo, paham ya maksudnya ya? Di sini ada your dreams need a practical plan ya. Apapun yang jadi impian kalian, semua itu perlu action ya. Jadi nggak cuma kamu jadikan impian aja ya, nggak kamu manifestasikan, nggak kamu wujudkan ya. Ibarat lagi menimba ilmu, pengetahuan kita itu akan semakin terasa kalau kita juga sering berlatih atau praktek ya, selain belajar teorinya. Oke? Pengajaran yang baik adalah 80% praktek dan 20% teori ya. Jadi teorinya ini cuma 20% aja. Oke? Jadi demikian juga dengan apa yang menjadi cita-cita kamu atau impian kamu. Oke? Apapun itu yang menjadi target, cita-cita atau impian kamu, yang paling memegang peranan penting dan bisa membuatnya berhasil atau terwujud adalah praktek atau action kamu dalam mewujudkannya ya, dan juga perencanaan-perencanaan yang matang di mana termasuk time management di dalamnya ya. Di sini ada time management. Oke? Place your priorities at the top of your to-do list and don't allow distraction to deter your focus. Oke? Jadi bila kamu punya target atau impian ya, belajarlah untuk selalu membuatnya terencana ya. Jadi nggak bisa jalan begitu aja, oke? Jadi nggak cuma mimpi terus wujudkan begitu aja, berjalan apa adanya ya, dan mengikuti arus yang ada. Kalau kamu menjalankan mimpi kamu seperti itu ya, kamu nggak akan pernah sampai di tujuan kamu ya, karena di perjalanannya fokus kamu itu akan terpecah-pecah. Dan pada akhirnya kamu kemana-mana, gak sampai di tujuan kamu. Oke? Jadi perlu adanya target, ya, resolusi dan prioritas dalam pengerjaannya supaya apa yang jadi impian kamu itu tetap bisa berjalan di koridornya, ya, gak melenceng jauh yang pada akhirnya bisa membuat kamu itu nyasar dan gak sampai-sampai di tujuan akhirnya. Tujuan dimana adalah target atau impian yang ingin kamu capai. Oke Leo ya. Jadi tentukan prioritas kamu ya, dan letakkan di urutan pertama dari semua hal-hal yang ingin kamu kerjakan ya. Dari semua resolusi-resolusi yang kamu ingin lakukan. Oke? Letakkan
prioritas kamu di urutan pertama, supaya kamu itu tetap bisa fokus ya, dan gak terganggu dengan gangguan-gangguan atau halangan-halangan yang pastinya akan ada kamu temui di perjalanannya nanti. Oke? Di sini ada storm warning ya, dan loyal heart. Ini yang paling penting buat kalian ya, Leo. Satu hal yang jadi peringatan penting buat kalian Leo ya, ini pesan yang utama dari malaikat penjaga buat kalian adalah cobalah untuk tetap setia ya, loyal heart, oke? Pada satu hal yang sedang kamu kerjakan, apapun itu ya. Kalian Leo suka mudah kepancing untuk melakukan hal-hal baru ya, dengan meninggalkan apa yang sudah lama kalian rintis dengan susah payah, karena melihat tren-tren usaha yang lagi booming saat ini. Oke? Fokus kalian itu jadi mudah terpecah ya. Apalagi bila usaha atau apapun yang sedang kalian upayakan saat ini, itu sepertinya udah nggak ada gregetnya lagi ya. Nggak ada tantangannya lagi, membuat kalian itu jadi jenuh dan akhirnya stuck ya. Mungkin ini berlaku juga untuk hubungan asmara kamu ya. Mungkin kamu merasa hubungan kalian itu menjemukan ya, jenuh karena masing-masing dari kalian gak ada usaha untuk menyiraminya ya, membuatnya untuk tetap hangat, sehingga pada akhirnya lama-lama hubungan kalian itu dingin dan melayu. Oke? Apapun yang sedang kalian upayakan saat ini ya, karena nggak ada gregetnya, nggak ada tantangannya, membuat kalian itu jadi jenuh dan akhirnya stuck ya. Padahal sebenarnya ketika kalian itu sudah merasa jenuh, justru itu adalah tantangan buat kalian untuk bisa merubahnya ya, atau bisa merefreshnya kembali supaya bisa tampil dengan lebih baru ya, lebih segar, dengan cara memaksimalkan kreativitas yang kalian punya ya. Jadi kalau saat ini kalian sedang jenuh dan stuck dengan apa yang kalian upayakan, alih-alih kalian pergi banting setir atau alih fokus, cobalah untuk tetap setia ya, dengan cara membuat inovasi-inovasi baru ya, gebrakan-gebrakan baru yang mungkin akan sedikit nekat atau sedikit gila ya, tapi justru bisa membuat usaha kamu itu bisa berjalan lagi ya, bisa refresh lagi, sehingga kamu itu bisa semangat lagi untuk membangunnya. Oke? Kalau kalian gak loyal ya dengan apapun yang sudah capek-capek kalian rintis, percaya deh ya, kalian itu gak akan pernah sampai di tujuan kalian, apapun itu. Oke? Sini ada Five of Spring ya. Opposing goals rising from differing opinions, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people. Oke. Mungkin sebagian dari kalian ada yang lagi merasakan dilema dengan pekerjaan karena begitu banyak opini-opini atau gagasan-gagasan, ide-ide dari rekan kerja kalian ya, atau pihak-pihak lain di mana kalian ini sepertinya ada dalam satu teamwork ya, satu kelompok untuk mengerjakan sebuah project. Oke? Mungkin kalian ini merasa opini-opini atau gagasan-gagasan dari rekan kerja kalian ini nggak nyambung atau nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kamu. Kamu merasa ide kamulah yang lebih bagus untuk project itu ya. Sementara yang lain juga punya pemikiran yang sama, kalau pemikiran mereka lah yang lebih bagus untuk apapun yang kalian kerjakan itu ya. Hal itu membuat kamu itu jadi bad mood ya, jadi malas untuk meneruskan project itu karena pemikiran kamu nggak sejalan dengan pemikiran teman-teman kamu ya, teman-teman yang
berada dalam satu teamwork dengan kamu. Oke? Di sini kalian perlu memahami satu hal, ya. Kalau ada beberapa hal yang bila dikerjakan dengan menggabungkan beberapa ide-ide brilian, ya, dari kepala-kepala yang berbeda, akan bisa menciptakan sebuah mahakarya yang luar biasa. Oke? Pemikiran atau ide-ide kamu, gagasan kamu mungkin hebat, ya. Tapi akan jauh menjadi lebih hebat dan spektakuler, ya, bila dikombin dengan gagasan-gagasan lain dari orang-orang yang ada di teamwork kamu. Oke? Perbedaan opini atau gagasan-gagasan akan melahirkan karya yang lebih berwarna, ya, dan lebih bernilai daripada sebuah karya yang lahir dari sebuah single idea, ya, single gagasan, oke, single pemikiran. Jadi jangan kaku, ya, dengan situasi yang ada. Bukalah hatimu untuk menerima gagasan-gagasan dari anggota teamwork kamu, ya, dan gunakan kreativitas kamu, intelijensia kamu untuk meramunya menjadi sesuatu yang wow, ya, sesuatu yang hebat, yang spektakuler. Oke? Di sini ada the word, ya. Ada a brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. Oke? Akan ada pencapaian pada akhirnya untuk semua kerja keras kamu selama ini, ya. Buah dari inovasi-inovasi kamu, ya, inovasi-inovasi terbaik kamu yang bisa merubah kondisi pekerjaan atau usaha kamu selama ini yang menjemukan, ya, menjadi sesuatu yang baru, yang lebih fresh, sehingga apapun yang sedang kamu upayakan saat ini yang tadinya stuck akhirnya bisa berjalan lagi dan mencapai kesuksesannya. Oke? Pada akhirnya, kamu akan bisa memahami kalau loyal heart atau kesetiaanlah, ya, yang akan membuat kamu pada akhirnya bisa sampai di ujung perjalanan kamu, ya. Karena tanpa loyal heart, kamu akan selalu berada di start tanpa pernah sampai di garis finish kamu. Oke, Leo, ya. Inilah pesan dari malaikat penjaga kamu, ya. Beliau ingin kamu tetap setia dengan pekerjaan kamu saat ini, ya, apapun itu. Dan bila kalian merasa jenuh atau stuck, ya, cobalah untuk membuat inovasi-inovasi baru, ya, terobosan-terobosan yang mungkin lebih berbeda, ya, dari yang kemarin-kemarin, supaya apapun yang sedang kalian upayakan ini bisa tampil lebih fresh lagi, ya, bisa membuat kamu itu lebih semangat lagi. Oke? Dengan kamu bisa lebih semangat lagi, itu akan bisa membangkitkan rasa sukacita kamu, ya, rasa gembira kamu. Dan rasa sukacita dan rasa gembira kamu itulah yang pada akhirnya akan membuka pintu-pintu rezeki buat kamu. Oke, Leo? Paham, ya? Mudah-mudahan readingan ini bisa sampai ke kalian, bisa kalian pahami dan bisa memotivasi kalian, ya, dan menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.